Ya, coba Bang. Nah, sebenarnya kita kecewa juga dengan rumah sakit yang dibangun oleh Menko. Ya, kenapa? Karena perencanaan awal, master plan-nya adalah rumah sakit yang akan dibangun Menko adalah rumah sakit regional. Ya, kelas A. Tetapi kenapa kemudian berubah? Nah, begini, ini Pak Masri begini ya, ceritanya. Kita cerita rumah sakit. Anggaran cukup. Ya, ada 74 miliar. Oke. Ya, mungkin dulu Pak bukan dikatakan dengan CSR, tapi dikatakan dengan CD, Community Development. Ya, Community Development. Tapi begini, beda loh Bang, Community Development dengan CSR. Ya, oke, silakan. Itu terserah. Yang penting kita sekarang itu termasuk Menko bertanggung jawabkan anggaran yang dibangun rumah sakit 755 DN. Itu tetap anggaran CSR. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jufrizen Channel. Kali ini kita akan coba diskusi dengan pakar-pakar ataupun tokoh-tokoh Aceh Timur yang sudah kami hadirkan di warung Sahabat Kopi ini. Dan warung ini merupakan salah satu warung yang kita gunakan setiap saat untuk diskusi berbagai hal di warung ini. Dan suasana ini kita hidupkan kembali, bahwa yang dulu mungkin hanya berdiskusi tentang tidak ada feedbacknya. Hari ini kita coba dokumentasikan diskusi di warung, dan suasananya cukup bagus hari ini, cerah dan sedikit mendung. Kita sudah hadirkan 4 narasumber. Di sini kita juga sudah hadirkan senior di wartawan Aceh Timur, dan beliau sering memantau keadaan CSR di Aceh Timur, dan nanti kita akan kupas bagaimana hasil pemantauan beliau, dan kita akan sapa dulu Bang Ilyas Ismail. Assalamualaikum Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Jupri, alhamdulillah. Yuk, silakan. Kemudian juga kita hadirkan ketua penyebutannya Pak ya, Ketua CSR Aceh Timur yang baru belum lama ini dibentuk, yaitu Pak Tami Muhammad Reja SE. Beliau sebagai Ketua CSR Aceh Timur yang mengkoordinir CSR di Aceh Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Reja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ketemu sahabat-sahabat pena. Mudah-mudahan kita di hari ini punya solusi untuk perkembangan CSR di Kabupaten Aceh Timur. Oke. Kemudian kita hadirkan juga pemerhati lingkungan, pemerhati sosial, yaitu yang tidak asing lagi bagi kita. Kalau sebutannya di sini adalah kita kerap panggil biasanya Bang Masri. Nama lengkap beliau Masri SP sebagai pemerhati sosial di Aceh Timur. Assalamualaikum Bang Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insyaallah. Kemudian juga kita hadirkan yang bersentuhan langsung dengan salah satu perusahaan yang ada di Aceh Timur, Bang Darwin Eng. Assalamualaikum Bang Darwin. Waalaikumsalam Bang Jufrizen. Terima kasih juga udah diundang di channel yang wow sekarang ya. Wow sekarang di Aceh Timur, itu Jufrizen. Saya sangat merasa terhormat. Dan semoga seperti yang dikatakan Pak Tami, kita bisa memberikan solusi, kontribusi kita sebagai pemuda di Aceh Timur khususnya untuk CSR di Aceh Timur biar lebih baik. Oke, makasih. Kita langsung aja kita diskusikan hari ini tentang tema kita adalah apakah CSR Aceh Timur bermanfaat enggak untuk Aceh Timur. Tema kita hari ini itu yang kita usung. Kita pecahkan bersama apakah CSR Aceh Timur bermanfaat bagi masyarakat Aceh Timur atau tidak. Kita minta bantuan dari Pak Tami untuk membahas tentang CSR dulu Pak, kepanitiaan di CSR ataupun pengurus di CSR sendiri, dan apa langkah sekarang yang sudah dilakukan oleh yang sudah terbentuk dari CSR Pak. Terima kasih. Kembali saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diundang di dalam acara yang cukup prospektif ini ke depan untuk CSR khususnya. Saya akan mengawali berbicara masalah forum CSR di Kabupaten Aceh Timur. Forum CSR Kabupaten Aceh Timur ini
terbentuk Desember 2019. Saya kebetulan ditunjuk sebagai saya terpilih ketua forum ini bukan berdasarkan kehendak sendiri, tapi berdasarkan pemilihan secara aklamasi. Waktu itu berlangsung di Hotel Royal, itu dengan inisiator dari Bapeda Kabupaten Aceh Timur. Jadi waktu itu dalam tahun pertama saya terpilih sebagai anggota formatur untuk pembentukan forum. Awalnya itu anggota formatur. Setelah 1 tahun berjalan, saya terpilih sebagai ketua forum secara resmi berdasarkan SK Bupati. Waktu itu pelantikannya juga oleh Bapak Bupati. Adapun yang sudah dikerjakan pelaksanaan forum sejak berdirinya forum CSR ini, di tahun pertama memang kita penguatan lembaga. Kita mau dibawa kemana ini forum, tapi sambil itu berjalan. Jadi tahun pertama memang sampai saat ini forum CSR itu tidak melaksanakan langsung setiap ada penyaluran dana CSR, kami tidak melaksanakan langsung, tapi itu metodenya metode mandiri perusahaan. Jadi perusahaan melaksanakan penyaluran CSR-nya mandiri. Jadi mereka hanya melaporkan kegiatannya secara visual. Seperti salah satunya ada perusahaan tambang Medco, mereka sudah memberi bantuan berupa tanaman obat toga dan rumah ibu dan anak. Rumah ibu dan anak itu nanti di situ ada bermacam-macam dari segi kesehatannya, dan ibu-ibunya juga pemberdayaan ibu-ibu. Mereka sudah berhasil memberdayakan ekonomi ibu-ibu dengan ada produk masing-masing. Itu bisa sudah ada dilaporkan oleh pihak kami. Cuma untuk ke depan mungkin yang diberdayakan di CSR Medco itu baru, kalau dilihat itu masih terlalu kecil kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan secara ekonomi. Itu mungkin belum ada apa-apanya. Jadi itu saya juga mengharapkan banyak masyarakat yang menemui saya, mereka menanyakan masalah CSR, terutama kita untuk saat ini saya bicarakan masalah Medco dulu ya. Untuk bantuan misalnya pemberdayaan bukan hanya skup ibu-ibu, mungkin dari kepemudaan, dari untuk pelatihan-pelatihan keahlian skill masyarakat pemuda di Aceh Timur, apalagi di lingkar tambang. Banyak proposal yang sudah saya masuk, cuma ya untuk saya di sini hanya sebagai forum CSR itu sebagai penyambung lidah saja. Jadi misalnya ada proposal masuk, ya paling saya menyampaikan aja. Nanti soal realisasinya mereka langsung. Juga untuk ada beberapa perusahaan yang aktif menyalurkan CSR-nya, seperti PTP, mereka juga sudah membantu sumur bor, PLN juga sudah juga menyalurkan rumah duafa dan memberi penyambungan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu. Jadi itu yang selama ini. Tapi ini saya juga kurang puas. Saya sampai saat ini saya kurang puas untuk melaksanakan. Soalnya saya kenapa? Untuk saya ini disinilah titik awal saya terima kasih sekali dari pihak-pihak teman-teman dari LSM, dari jurnalis. Jadi supaya bisa masyarakat itu kalau bisa jangan
selalu bertanya-tanya mana CSR-nya, mana apa. Nah, kami juga forum CSR sudah duduk dengan Dewan Komisi C, jadi mereka juga menanyakan ke saya mengenai forum CSR, sudah saya jelaskan. Ternyata ya memang kalau dikatakan kita forum CSR ini secara langsung dulu. Jadi nanti ke depan kita atas usulan dari Dewan kita akan memanggil seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, kita duduk di Dewan untuk kita diskusikan apa yang sudah mereka laksanakan secara nyata. Jangan hanya secara visual, kadang-kadang juga laporan visual itu sebetulnya bukan CSR, itu tidak termasuk CSR, seperti misalnya bantu kurban, itu kan tidak ada apa-apanya. Kurban itu berapa lah, taruhlah 10 juta. Mungkin mereka kalau dengan kita berpatokan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, itu mungkin itu minimal itu 2% dari kebutuhan. Tapi kan kita tidak mungkin mau menanyakan perusahaan berapa untuk jadi untuk sampai saat ini ya sudah terserah lah. Anda nyumbang apa aja boleh, tapi tolong laporkan, baik itu secara finansialnya maupun visual. Ke depan kita sudah sepakat dengan Dewan, kita akan duduk merevisi kanun. Ini kan peraturan forum CSR ini sudah ada kanunnya dengan kanun Kabupaten Aceh Timur nomor 12 tahun 2016. Nah, di situ tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi kanun sudah ada. Kan dulu orang, wah apa itu CSR, nggak ada kanunnya, nggak ada ini. Ini ada. Cuma kita akan merevisi. Di dalam kanun ini kita mungkin tidak ada sanksi. Itu yang mungkin jadi fokus. Sanksi itu bukan kita sanksi yang kita buat-buat. Kita sanksi menuntut hak dari undang-undang. Jadi di situ nanti akan direvisi dan mungkin kita akan studi banding dengan Dewan. Kita mungkin Dewan juga akan supaya dapat wawasan yang lebih tepat dan nanti jangan salah sasaran. Kita rencananya kita studi banding ke Nagan Raya. Kebetulan Nagan Raya itu untuk Aceh terbaik CSR-nya. Jadi kita berubah rencana ke Serdang Bedagai. Tapi berhubung pas mau berangkat kena COVID. Jadi kita pending dulu. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mungkin kita sertakanlah mungkin kita perwakilan dari jurnalis apa kan. Saya dalam forum CSR itu bukan harus saya sendiri yang kerja. Saya menuntut supaya di dalam forum CSR ini duduk secara struktural, itu ada keterwakilan dari LSM, keterwakilan dari tokoh masyarakat, keterwakilan dari tokoh agama, dari akademisi, dari Forkopimda. Jadi memang untuk saat ini saya pun tidak mau misalnya dana yang masuk itu masuk ke rekening forum CSR. Saya belum sanggup. Jadi dengan nanti kalau terbentuknya struktur baru, jadi di situ ada pengawasan, yang sesuai dengan SOP lah. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Jadi kita bitarkan misalnya. Dan sementara hari ini masih bagaimana Pak strukturnya? Strukturnya hari ini masih formatnya keterwakilan kepada perusahaan. Jadi yang duduk di situ adalah keterwakilan perusahaan, belum ada pihak di luar itu. Jadi di sini saya tidak bisa bicara membela suatu perusahaan atau saya berpihak ke perusahaan A atau perusahaan B. Saya posisinya sekarang ini adalah duduk di tengah-tengah, di antara pemerintah, perusahaan swasta. Saya duduk di sini. Jadi saya di sini berusaha untuk bersinergi. Setiap ada program untuk CSR itu kita cari supaya pemerintah dan perusahaan ingin menyalurkan tidak tumpang tindih. Sudah mendengarkan hasil yang disampaikan oleh Pak Reja bahwa
beliau masih keterwakilan beberapa perusahaan, dan harapan beliau ada berkembang terhadap masyarakat, kemudian ada tokoh masyarakat, ada LSM, ada dari PS dan semua Forkopimda, dan semua akan tergabung di situ, menjadilah sebuah forum yang efektif menjalankan CSR itu sendiri. Kemudian juga tadi bahwa sudah dikanunkan, namun di dalam kanun itu belum ada sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar tidak memberikan CSR. Nah, dua hal tersebut menjadi penting. Saya pikir siapa dulu nih yang bisa Bang Lias atau ini yang akan kita diskusikan? Mungkin dari PES, dari pantauan PES lah, Bang Lias, bagaimana melihat kondisi sekarang, dan Bang Lias sendiri sudah melalang buana memperhatikan CSR sendiri, dan kemarin juga ada terjadinya sedikit miss bahwa CSR dari salah satu perusahaan tambang tidak berhasil menurut masyarakat. Kita nggak tahu nih bagaimana nih Bang Lias. Ya, Rabbi Srahli Sadri wa Yasirli Amri walau uqdatan min lisani yafqahu qawli. Luar biasa nih Bang Jupri, terima kasih atas kesempatannya Pak Tami di sini. Luar biasa, saya mendengar dari penjelasan Pak Tami itu bahwa beliau di Aceh Timur berdasarkan kanun nomor berapa Pak tadi, nomor 16 ya? Nomor 12 2016. 2016 ya. Berarti tentunya kanun ini adalah turunan dari undang-undang ya, atau peraturan nomor 40 tahun 2007 ya, tentang CSR. Kemudian ada peraturan Gubernur Aceh juga ya, yang kira-kira nomornya kalau nggak salah nomor 65 Pak ya, tahun 2016, tentang yang mengatur perhatian sosial sebuah perusahaan kepada lingkungan masyarakat itu sendiri ya. Nah, jika dengan adanya kanun ini maka lahirlah forum ini. Ini sangat luar biasa, forum CSR, ada Pak Tami sendiri. Tapi saya melihat selama ini ketika keterwakilan, kata Pak Tami tadi, ini ada keterwakilan. Sebenarnya di forum ini keterwakilan perusahaan sudah sangat sesuai ya. Tapi juga hari ini gara-gara forum ini yang belum berkembang dengan baik, kita lihat belum eksisnya forum. Malah kantor kami nggak ada kantor forum ini. Ini maaf Pak Tami ya, mungkin betul ya kantornya belum ada sekarang ya. Ya nggak, kenapa ya? Ini kantornya belum ada di Aceh Timur. Jadi ketika maka terbangunlah opini di media sosial. Salah satu CSR baik PT Medco. Padahal kalau kita bicara perusahaan di Aceh Timur bukan PT Medco aja. Ya, kalau hasil pantauan kami dari media itu banyak perusahaan-perusahaan perkebunan. Ada PTP 1, PTP 3, kemudian ada PT Atakana dan sebagainya. Nah, kita melihat, kata Pak Tami tadi, kita tidak bisa menghitung 2% dari berapa hasil mereka, kita tidak bisa tanyakan. Nah, ini hal yang aneh. Untuk apa forum? Jadi kalau kita nggak bisa tanyakan, kalau bisa forum, tidak mungkin CSR itu dikirim ke rekening forum, itu tidak mungkin untuk menyalurkan. Tetapi forum itu harus memantau sebenarnya. Nah, eksisnya forum, maka masyarakat tidak timbul pertanyaan opini-opini yang terjadi selama ini, sehingga masyarakat sendiri melalui media sosial itu sudah menyalahkan perusahaan. Nah, kemudian perusahaan itu tidak menjawab ini itu. Nah, saya katakan perusahaan itu. Nah, ini peran forum yang paling penting sebenarnya. Jadi ketika pemerintah sudah membentuk, apalagi dengan SK 43 itu sangat luar biasa ya kan. Nah, sesuai dengan anjuran kanun. Jadi Pak Tami untuk ke depan saran saya ya, supaya kantor Bapak harus ada. Kemudian pemantauan Bapak harus ada ya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Timur ini. Jangan sudutkan satu perusahaan aja. Nah, ketika perusahaan itu sudah merealisasi CSR-nya, baik itu untuk Aceh Timur sendiri ataupun skopnya untuk Aceh. Misalnya kita bicara terus sekarang Medco. Skop Medco itu bukan Aceh Timur saja. Ya, itu blok A itu Aceh. Jadi wajar kalau CSR dia ada ke provinsi dan ada apa? Bagi hasil aja kita lihat Pak Jupri ya. Kita lihat Pak Wid, bagi hasil aja itu 70 30 pusat antara Aceh. Itu kan antara provinsi, bukan antara kabupaten Aceh Timur dengan ini kita itu ya. Jadi jangan kita salah mengasumsi saat ini. Jadi yang dalam hal ini yang perlu saya tegaskan Pak Jupri, itu forum CSR benar-benarlah forum. Sebagaimana di daerah lain, di Pekanbaru, di mana-mana yang punya perusahaan banyak, ada Caltek, ada ini itu kan mereka kan punya pabrik kertas. Bagaimana mereka belajar dari pengalaman mereka. Jadi jangan asal nama aja forum,
Kami media aja nggak tahu ada forum ini loh. Nah, ini Pak, kami media aja kadang-kadang nggak tahu ada forumnya, siapa ketuanya, bagaimana kepengurusannya, di mana kantornya. Sampai sekarang nggak ada kantor. Nah, kami melihat, jadi seandainya forum itu ada kantor, masyarakat ingin menanyakan LSM ataupun apapun, ingin menanyakan tentang kondisi CSR Raja Timur, sangat mudah. Jadi Bapak harus bertanggung jawab juga dalam hal CSR Raja Timur yang sama ini jadi opini ya, amburadul di tengah masyarakat. Gitu Bang Jupri. Mungkin kawan-kawan lain mau sampaikan. Oke, makasih Bang Lia. Kita coba pecahkan sedikit mungkin Bang Masri. Mungkin begini Bang Masri. Kita melihat seperti yang disampaikan oleh Bang Lia tadi bahwa ada tujuan forum adalah untuk bagaimana mampu mengontrol ya. Mengontrol CSR yang ada di perusahaan, itu salah satunya tujuan dari forum. Kemudian status forum dalam artian kalau hari ini keterwakilan dari beberapa perusahaan, nanti apa upaya kira-kira yang ada pendapat dari Bang Masri terhadap forum itu, pendapat abang gimana? Harus adakah misalnya dari LSM atau segala macam untuk menjadikan nanti akan di rapat koordinasi lagi akan dirubah ataupun bagaimana nanti sesuai dengan keadaan di forum. Kemudian Bang, menyangkut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Reja tadi, ada bantuan kurban, ada bantuan ini, itu bentuk-bentuk charity Bang, yang tidak berdampak langsung terhadap perubahan situasi masyarakat lingkar tambangnya. Kemudian Bang Lias, mungkin saya kritik lagi sedikit tentang apa yang dibicarakan oleh Bang Lias, salah satu perusahaan Medco misalnya. Perusahaan Medco Aceh. Tapi dalam undang-undang menyatakan di mana perusahaan tersebut berdomisili dan di lingkar tambang itulah yang harus diutamakan dulu untuk keselamatan lingkungannya gitu. Tapi saya nggak tahu pasti, mungkin Bang Masri secara bisa membuka ini ataupun cara. Silakan Bang Masri, ini terlalu panjang saya. Oke, terima kasih. Pertama kan saya mensikapi apa yang disampaikan oleh Pak Reza selaku Ketua Forum yang bahwa Kanun nomor 12 tahun 2016 perlu dilakukan revisi, dan itu saya sangat mendukung. Ya. Pertama, dalam revisi tersebut yang di dalam kepengurusan CSR, forum CSR bukan hanya dari perwakilan perusahaan, tetapi harus melibatkan stakeholder yang ada di Aceh Timur, mewakili LSM, mewakili ulama, mewakili akademisi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila perlu dalam hal pengelolaan dana CSR itu dilakukan satu pintu. Jadi kalau memandangkan masing-masing perusahaan, ya kan, itu sangat sulit dikontrol. Walaupun nanti apa yang menjadi program CSR di lingkar operasi perusahaan tersebut itu nanti menjadi rujukan kepada forum, ya kan. Nanti dari sini yang eksekusi setiap program CSR yang ada. Karena begini, setiap perusahaan itu kan mencari keuntungan. Ya. Sampai memang dampak untuk kemajuan daerah karena ada investasi, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan itu besar, baik dampak sosial maupun dampak lingkungan. Nah, CSR ini kan adalah satu kompensasi terhadap masyarakat karena yang ditimbulkan dampak oleh sebuah perusahaan. Hari ini kita melihat dari sekian banyak perusahaan yang ada di Aceh Timur, terutama perusahaan HGU, ada 16 perusahaan HGU di Aceh Timur. Nah, kita tidak tahu dalam proses perizinan, dalam proses AMDAL, apakah mereka sudah sesuai dengan aturan, kemudian sejauh mana tingkat kontribusi perusahaan-perusahaan HGU ini yang telah menghancurkan hutan di Aceh Timur, sejauh mana PAD mereka terhadap Aceh Timur, kita nggak tahu, tidak ada data. Yang kedua, kontribusi mereka dalam hal lingkungan, terutama dalam dana CSR, kita belum tahu apa yang apakah mereka ada buat jalan di lintas masyarakat yang berada di lokasi perusahaan, kita tidak tahu. Jadi maka saya setuju dan mengusulkan dalam revisi Kanun nomor 12 tahun 2016 itu harus masuk semua elemen dalam perusahaan CSR. Yang kedua, semua dana CSR dari semua perusahaan yang semua adalah masuk satu pintu. Yang ketiga, forum CSR ini harus punya data, punya basis data yang lebih objektif, lebih real, semua perusahaan-perusahaan yang ada di Timur. Karena masalah jumlah perusahaan ataupun income mereka itu nomor 2.
Kemudian terkait dengan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Dias, sebagaimana yang heboh kemarin apa yang disampaikan di media terkait dengan dana CSR dan disumbangkan kepada pemerintah Aceh sebesar 430 juta, itu yang sangat mengejutkan kita semua di Aceh Timur. Yang bahwa berdasarkan kanun yang ada di Aceh Timur nomor 12 sudah mengatur tanggung jawab perusahaan untuk lingkar tambang terhadap CSR, ya. Di mana kita ketahui selama ini dana CSR yang dibantu oleh Menko terhadap lingkar tambang itu belum ada apa-apanya dan belum memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Cuma hanya berupa rumah binaan, cuma hanya pedagang korban, mungkin dalam hal ada penguatan wartawan, kan? Jadi itu belum sebanding. Nah, bila merujuk kepada Undang-Undang Kanun Nomor 12 Tahun 2016, kan? Artinya pihak Menko sendiri telah mengabaikan kanun yang ada di Aceh Timur. Karena bila memang seperti yang Bang Lias katakan bahwa provinsi juga berhak itu dalam hal pendapatan hasil produksi, pembagian hasil migas 30-70, bukan dalam sektor CSR. Nah, itu menurut saya. Ya. Sedikit Bang, sedikit lagi Bang, menyangkut dengan ada bantuan seperti apa korban tadi, ceriti lah, bantuan ceriti, kemudian ada bantuan susu beruang terhadap beberapa media gitu kan, apakah itu CSR Bang menurut Abang? Jikapun itu adalah yang dikeluarkan dari sumber dana CSR, saya pikir itu kan cuman tak jelas programnya. Tidak berdampak langsung. Tidak berdampak terhadap masyarakat. Kita khawatir apa yang dialami oleh warga lingkar tambang Arun, Luk Semawe, bila memang ini tidak ada perubahan, bila memang tidak ada kekuatan masyarakat di situ dalam hal mengadvokasi masyarakat lingkar tambang di situ akan dirasakan sama dampaknya seperti yang dirasakan oleh masyarakat di lingkar Arun. Ya. Masyarakat di situ miskin, ya. Hanya hasil alam jadi keruk oleh perusahaan. Nah, jadi ketika memang hari ini sudah habis produksi, mana mengadu lagi? Nah, makanya sini sangat penting peran pemerintah, peran DPR, peran kita semua. Bagaimana nasib yang dialami oleh PT Arun jangan dialami nasib oleh masyarakat lingkar tambang yang ada di Aceh Timur. Nah, begitu. Oke, makasih banyak Bang Masri. Kita juga sudah hadirkan salah satu tokoh masyarakat ataupun pemuda yang berdampak langsung dengan lingkar tambang, salah satu perusahaan migas yang ada di Aceh Timur, yaitu Bang Win Eng. Nah, silakan Bang, kira-kira apa yang dirasakan selama ini, selama perusahaan ada di situ, dan apa kira-kira sudah sejahterakah masyarakat di situ atau sebaliknya? Kami nggak tahu secara pasti, mungkin Bang Win akan mencoba keluh kesahnya Bang Win di lingkar tambang. Ya. Oke, sebelumnya sih kalau memang boleh sini Bang ya, ini sedikit mengambil tugas dari moderator ya. Saya ingin sebenarnya langsung diskusi dengan Pak Tami, mungkin bukan langsung, mungkin lemparkan aja nanti Pak Tami akan ini. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara sebenarnya kan ada dikupas tadi oleh yang mulia kita Pak Ilyas dengan Bang Masdi dan Pak Tami juga tentang CSR dan kegunaan sebenarnya. Kalau misalnya pertanyaannya di manfaat secara langsung, ya. Manfaat secara langsung untuk lingkar tambang kita lihat selama ini memang sih sebenarnya nggak ada. Nah, ini kan pertanyaan saya kembali, siapa yang perlu kita salahkan di sini? Apakah perusahaannya atau memang yang mengawalnya pemerintah tersebut? Karena kan seingat saya, kalau dalam undang-undang nomor berapa tuh Bang, tahun 1945, tanah, air dan semua isinya itu milik negara. Nah, sekarang kalau kita berbicara perusahaan lingkar tambang seperti di bidang migas, itu kan mereka kan sebenarnya investor yang bekerja sama dengan pemerintah di sini. Nah, kalau kita bertanya ke hal tersebut, sebenarnya regulasi-regulasi yang mereka kerjakan atau yang mereka sahkan sebelumnya dengan pemerintah, antara investor dengan pemerintah, itu perlu kita lihat kembali lagi Bang. Nah, kalau kita bertanya, siapa yang perlu kita salahkan di sini? Karena memang ada bermanfaat. Nah, kalau efek secara langsung di perusahaan yang kita lihat saat ini, saya nggak mau mengkaji lebih luas. Ya, kondisi masyarakat di sekitar tetangga Bang Win ataupun sekitar itu bagaimana kondisi sosialnya?
setelah hadir perusahaan sebelum hadir dan saat sekarang sudah hadir, bagaimana kondisi mereka? Lebih hancur bang. Lebih hancur. Kalau kita berbicara perusahaan ini kita tuju langsung, misalnya saya sebagai putra lingkar tambang lebih hancur sebenarnya. Karena gini kita bilang. Apanya yang hancur? Semua sektornya bang, sosial, pembangunan semuanya. Karena kan seperti ini. Sebelum ada Menko di situ, pemerintah ini kan seolah-olah nggak ada tatapan khusus. Nah, jadi kan ada misalnya ada pembuatan jalan dibantu dengan APBK, APBN semacamnya. Ada usulan-usulan. Nah, dengan adanya perusahaan tersebut di situ, di bidang pembangunan, saya melihat di sini pemerintah agak memanjakan diri, seolah-olah nggak peduli dengan pembangunan karena seolah-olah di situ ada perusahaan yang menghasilkan uang puluhan miliar sampai triliunan per tahun di situ. Itulah Menko dan sekitarnya. Jadi di bidang sosial begitu juga sebaliknya, Pak. Karena gini, di bidang sosial kita lihat sekarang proses atau program langsung, manfaat langsung dirasakan masyarakat terhadap adanya perusahaan di situ itu nggak ada. Tapi ada program apa namanya tadi Pak, program organik ya, Seri, tanaman obat organik, itu bagaimana? Kira-kira dari itu apakah sekarang obat nggak perlu apotek lagi di sana atau gimana Bang? Nah, sekarang gini Bang, kita berbicara obat organik. Bang, kalau kita berbicara manfaatnya di mana? Sekarang mereka nggak melihat sektoral atau nggak pernah berdiskusi dengan sebenarnya stakeholder ya, stakeholder di situ, seperti misalnya apa sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh perusahaan, apa manfaat langsung yang bisa dirasakan masyarakat, mereka nggak pernah berdiskusi Bang. Jadi efeknya seperti apa? Mereka nggak melihat sektor, misalnya di sektor A, B, C, apa nih yang bisa dibutuhkan masyarakat. Mereka malah mengusulkan program-program yang saya bilang untuk nafsu birahi mereka aja sih. Nafsu birahi mereka. Artinya tawaran program kemarin tidak menjawab permasalahan masyarakat. Tidak menjawab juga kebutuhan masyarakat ya. Tidak sama sekali. Karena kan gini, kita bilang CSR ini kan sebenarnya kan lebih ke pemberdayaan ekonomi sebenarnya yang dibutuhkan. Karena kan kita kan sekarang provinsi termiskin ya. Kemarin baru turun 2% ya. Provinsi termiskin. Jadi sebenarnya lebih ke income-nya, lebih ke ekonomi Bang. Nah, kalau kita berbicara toga, tanaman obat yang diproduksi rumahan itu sebenarnya seperti ini Bang, efek ekonomi secara langsungnya di mana? Kan gitu, kita menunggu obat itu semacamnya nggak jelas lah kita bilang, sedangkan yang dibutuhkan masyarakat itu bukan hal tersebut. Jadi kan efek perusahaan di sini memang ada bermanfaat. Oke, makasih Bang Wen. Ada lagi? Kalau boleh sih tambahan waktu, mau diskusi sedikit sebenarnya, mau ada beberapa pertanyaan. Ya, dipertanyakan aja, nanti mungkin Pak Reda jawab kalau memang ada pertanyaan. Kalau saya pertanyaan dasar sebenarnya kan lebih ke seperti misalnya forum CSR, karena kebetulan Bapak di sini juga kan. Jadi kan sebenarnya ada dua hal yang sangat saya perhatikan di sini. Yang pertama, kanun CSR itu keluar tahun 2016 berdasarkan peraturan PLT Bang ya, peraturan PLT, bukan gubernur kemarin ya. Enggak, itu kanunnya kan nggak jadi Kanun enggak yang kemarin yang dari provinsi Bang? itu Peraturan gubernur ya. Nah, tahun 2016 nomor 6 tahun 2016 ditandatangani oleh Zaini Abdullah. Oh, Zaini Abdullah masih. Itu 2016 ya, dan itu kalau udah keluar kanun dia nggak ada sebutan PRT atau siapa. Oke, berarti memang udah kanun pengesahan. gubernur ya, kanun gubernur nomor 6. Bukan kanun. Peraturan gubernur. Peraturan gubernur nomor 6 tahun 2016. Nomor 65 kalau nggak salah saya. Nomor 65 tahun 2016 itu peraturan gubernur Itu peraturan gubernur Aceh ya. Nah, dan turunan dari situ ada kanun Kanun Aceh Timur nomor 12 tahun 2016 juga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita tarik ulur ke belakang lagi, kanunnya adanya 2016 ya kan, SK Pak ya, di SK-kan forum CSR ini 2019. Ini yang perlu kita pertanyakan sebenarnya, ini yang buat kanun siapa, manfaatnya buat siapa, apa memang cuman formalitas saja? Itu yang pertama. Karena kan pembentukannya kan 3 tahun berselang Bang ya, 3 tahun berselang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya seperti masalah sekarang dengan perusahaan. Kita kembali agak luas sedikit Bang ya, boleh ya? Jadi agak luas sedikit, seperti kan program-program dari forum sebenarnya.
dengan adanya forum CSR sebenarnya kita mengharapkan adanya program-program yang bisa dicetuskan. Jadi sebenarnya gini lah, ini kan perusahaan ini mereka mengambil manfaat hasil dari Aceh Timur nih di bidang apapun. Sebenarnya kita sebagai tuan rumah, kita yang menyediakan. Kalian harus ke sini, kalian harus ke sini. Kan gitu. Bukan malah kita mengikuti aturan dari perusahaan tersebut, program-program perusahaan tersebut. Dan apalagi selama ini kan program perusahaan ini nggak pernah berkesinambungan langsung dengan pemerintahan. Nggak ada diskusi dan semacamnya. Mereka suka-suka lah. Seperti di kemarin ada COVID, dibagikan Indomie, ya kan? Terus dibagikan beras dan semacamnya. Jadi yang kita harapkan, yang saya harapkan dari forum CSR ini, seperti Bang Masri bilang, kerjasama yang lebih luas. Yang pertama, yang kedua, kita juga harus menyiapkan aturan-aturan. Mereka sebagai tamu, kita tuan rumah di sini yang ngatur mereka. Nah, yang kita harapkan juga seperti itu. Jadi ada lebih diskusi lebih luasnya lagi, agar seperti apa? Nggak ada istilah sekarang forum CSR ini forum formalitas lah. Kalau yang saya lihat sekarang sampai sekarang forum CSR ini forum formalitas dan forum kepentingan. Apalagi kita tadi penjelasan Bapak dari perusahaan-perusahaan, Bapak di sini berduduk mewakili beberapa perusahaan yang ada di Aceh Timur. Nah, jangan jadikan istilahnya forum CSR ini, karena ini kan lembaga, Pak. Lembaga di bidang kekhususan yang berdiri di tengah-tengah antara pemerintah dan perusahaan. Jangan sampai jadi forum formalitas dan forum kepentingan lah. Kalau saran saya ke depan, kalau bisa kan kita diskusi lebih. Saya lebih ingin bertanya, sebenarnya Bapak kan 2019 sudah di sini, 2019 sudah ada SK-nya dari Bupati. Apa nih program-program dari forum CSR yang memang sudah bisa diambil oleh pemerintah perusahaan kita di sini, Pak? Program dari forum CSR sendiri, ya kan, yang bisa dilihat atau dikerjasama langsung, Pak, dikerjakan langsung dengan forum CSR nih. Itu ya. Itu. Reja, ada beberapa hal sebenarnya teman-teman sudah mulai kritis, bukan menyerang sih Pak, cuma mendiskusikan mungkin ini ya, bukan hal untuk menyalahkan Pak Reja juga di sini. Tapi kita melihat dari sebuah kondisi bahwa dibentuknya setelah 3 tahun ya, setelah 3 tahun keluarnya kanun yang pertama, peraturan dulu, peraturan gubernur, kemudian dikeluarnya kanun Aceh Timur. Setelah 3 tahun baru terbentuknya forum CSR pada 2019. Nah, dari 2019 juga dibentuknya forum atas keterwakilan di awal perusahaan. Nah, ada tawaran dari Pak Reja tadi bahwa bagaimana forum ini akan diperluas ke yang lebih luas, artinya ada keterwakilan masing-masing masyarakat di situ, Pak. Kemudian menyangkut dengan program, Pak. Bagaimana kalau misalnya sebuah forum CSR kalau keterwakilannya tidak memadai, tidak mampu juga melahirkan program untuk melakukan asesmen kebutuhan terhadap lingkar tambang misalnya, untuk mengasesmen kebutuhan mereka, kemudian akan menindaklanjuti program, kan itu menjadi persoalan juga nantinya kalau misalnya forum sendiri tidak mempunyai kapasitas dalam melahirkan program gitu. Kemudian jangan nanti yang sudah dilakukan kemarin menurut mereka sudah cukup bagus dengan serinya Pak, dengan organiknya gitu. Nah, ternyata itu juga kalau menurut beberapa pakar masyarakat bahwa itu juga tidak menjawab kebutuhan, ya kan? Nah, itu menjadi tantangan-tantangan ke depan Pak Reja. Mungkin Pak Reja bisa mengupas lebih dalam lagi Pak Reja. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini saya mau jawab dulu atas ada beberapa kayaknya yang dari Pak Iyas. Dari awal saya sudah katakan bahwa forum CSR ini saya dengar belum ada kantor yang resmi. Memang betul belum ada. Jadi untuk selama ini kita pakai awalnya sejak saya duduk di forum ini, saya mengambil tempat sekretariat tuh di Bapeda. Nah, setelah Bapeda katanya nggak cocok nih, jadi harus di luar karena dia tidak CSR ini tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah. Jadi saya ambil ini di kantor saya di Hotel Khalifah.
kantor pribadi, Pak? Enggak, kantor perusahaan. Jadi saya disitulah karena kenapa? Mungkin saya di situ saya bisa kalau ada teman-teman yang mau jumpa kita lebih enak kita duduk ya kan, kita diskusi itu satu kalau masalah. Untuk kantor saya sudah ngajukan kemarin saya sudah ngajukan ke Bapak Bupati untuk disediakan fasilitas sedikit lah untuk forum CSR supaya nanti forum CSR ini jangan dikira produk forum yang liar. Ini kan produk forum CSR ini adalah produk legal dan resmi supaya representatif. Kita mewakili perusahaan yang cukup raya panjang. Menurut kata raya panjang tapi Mekanto pita. Jadi saya udah ajukan, saya udah ajukan surat. Mudah-mudahan insya Allah ada respon. Mungkin dari saat kayak gini nih, mudah-mudahan didengar oleh beliau atas permohonan dari CSR. Itu satu masalah kantor. Terus masalah kanun. Kenapa itu ini kanunnya 2016? Efektifnya 2019, 3 tahun itu kemana? Ya. Nah, kalau itu mungkin saya waktu itu kan saya tidak tahu. Bukan tupoksi Bapak. Jadi kenapa itu ada? Ternyata forum CSR ini harus ada setiap kabupaten kota, ya. Seluruh Indonesia itu ada, ya. Ada itu peraturannya seluruh kabupaten kota itu harusnya apa? Harusnya. Jadi mungkin SLP, Pak, ya. Tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan. Mungkin itulah yang terbentuk waktu itu atas inisiasi dari Bapeda. Berarti gini Pak Jupri nih, kayaknya kita harus undang Bupati ini langsung kayaknya kalau misalnya kita mau bertanya kenapa nggak efektif sih sebenarnya. Kalau saya secara pribadi mau bertanya langsung sebenarnya, kenapa sih dari 2016 sampai sekarang efektifnya itu 2019 dan 2019 tadi menurut pernyataan Bapak juga baru cuman penjajakan sih, penjajakan manajemennya, pengaturan manajemen yang lebih Bang, pasti kalau kita banget. pecahkan soal misalnya jeda itu juga nggak akan terpecahkan karena juga Pak Reza juga belum ada waktu itu gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada saran untuk pengembangan diskusi ini kita akan coba untuk minimal sekda lah untuk bisa maksimalnya sekda lah atau Bapeda gitu yang kita hadirkan nantinya. Sekda kan ganti-ganti Pak. Bupati sih sebenarnya, karena kan ada periode. Iya sebenarnya Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, walaupun berganti ini, namun sekda Bapeda tetap ada. Gitu. Bergantian kepemimpinan mungkin. Bang Lias, ada yang mau dipertanyakan ke Pak Reza lagi atau gimana? Pak Reza pegang mic aja, mungkin Bang Lias ini mau apa? Makasih Bang Jupri ya, luar biasa nih. Ya sebentar Bang Lias, belum mengarah. Udah, ya, oke, silakan Bang Lias. Terima kasih Pak Reza, luar biasa. Mungkin Bang Jupri luar biasa juga ya. Terima kasih atas perbincangan nih. Ada Bang Basri nih ya, Bang Erwin nanti pertanyakan kenapa ini bisa vakum 3 tahun ya. Itu kan bukan urusan kita. Mungkin pembuatan kanun itu ada masa sosialisasinya kepada masyarakat bisa saja. Jadi pembentukannya pun itu kan harus mengundang perusahaan ini itu ya. Saya menarik dengan sebutan Pak Reza tadi, dia harus meminta kantor ke Pak Bupati. Ini menarik. Kenapa yang sangat menarik? Nah, ini Bapak yang kelola kan ada CSR Pak. Kenapa harus ke Bupati lagi? Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu bisa membuat kantor Bapak ya kan dengan banyak ya perusahaan. Ada berapa Pak tadi? Ada 50 ya. 54 perusahaan. Jadi jangan kita bilang sebenarnya kalau menurut saya Bang Jupri sedikit apapun yang diberikan perusahaan itu kepada daerah, kepada kelompok apa itu sebenarnya sudah perhatian CSR. Dan kita menganggap tadi Pak Jupri sebutkan bahwa ada susu beruang ya. Itu sebenarnya CSR karena itu hal itu yang harus dipertanggungjawabkan Pak. Yang harus dipertanggungjawabkan dengan negara. Sebuah perusahaan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang nomor 40. Masyarakat di sana menginginkan jus. Ya, menginginkan jus tapi dikasih susu ya. Ini lain kan itu perusahaan ya gitu. Nah, karena kan susu itu ada 4 sehat 5 sempurna. Pak. Ketika ada organik, ada susunya lagi. Nah, ini kalau saya nilai Meko, ceritanya Meko nih ya. Kita sekarang yang terfokusnya Meko, padahal banyak perusahaan lain yang ada di Aceh Timur, Pak ya.
kita melihat ada kurban. Itu bentuk dari CSR juga sebenarnya. Karena perusahaan tidak bisa menganggarkan anggaran tanpa pertanggungjawaban. Ini rumah sakit. Rumah sakit Medco yang sudah 80 miliar Pak dibangun ya. Sebelum Medco beroperasi itu sudah dibangun rumah sakit. 74. Ya oke lah 74 ada perubahan RAP ini itu ya 75 miliar lah. Gini gitu. Nah enggak, kita pokoknya yang kita tahu yang berkembang adalah 75 miliar lah. Kita hitung itu rumah sakit. Luar biasa loh. Sebelum mereka operasional, sebelum gas kita ditarik, mereka sudah buat, sudah keluarkan. Itu CSR Bang ya? Ya biasa. Sebenarnya kita kecewa Kalau juga. nah, Ya, coba. Bang. Nah, Sebenarnya kita kecewa juga dengan rumah sakit Ya. yang dibangun oleh Medco. ya kenapa? Karena perencanaan awal, master plan-nya adalah rumah sakit yang akan dibangun Medco adalah rumah sakit regional. Regional. Ya, kelas A. Tetapi kenapa kemudian berubah? Nah, begini, ini Pak Masri begini ya, ceritanya. Kita cerita rumah sakit. Padahal anggaran cukup. Ya. Ada 74 miliar. Oke. Ya, mungkin dulu Pak bukan dikatakan dengan CSR, tapi dikatakan dengan CD, Community Development. Iya. Ya, Community Development. Tapi begini, Pak Beda Masri. loh Bang. Community development dengan CSR. Ya, oke, silakan. Itu terserah. Yang penting kita sekarang itu termasuk. Medco bertanggungjawabkan anggaran yang dibangun rumah sakit 755 DN. Itu tetap anggaran CSR yang terpotong duluan. Gini, Bang Masri kata kecewa, kenapa rumah sakit regional? Nah, Medco hanya bisa membangun rumah sakit kemudian menyerahkan ke pemerintah daerah. Kan nggak ada nama rumah sakit Medco itu. Rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Timur. Nah, itu kan pemerintah yang mengalokasikan itu rumah sakit Zubir Mahmud. Tapi pemerintah yang bangun fasilitasnya Medco, yang mengaturnya tetap di RSUD. Nah, ini kan sistem blood. Nah, sekarang masalah rumah sakit itu regional enggak regional itu ketentuan provinsi. Nah, apa cocok, layak enggak rumah sakit ini dijadikan regional? Cukup fasilitasnya enggak atau apa? Nah, kita enggak bisa salahkan Medco lagi. Yang penting Medco telah memberikan. Ini saya bukan bela Medco ya. Karena selama ini kita selalu Tapi dia dikasih susu beruang kemarin Bang. Kita pun nggak menyalahkan. ini kan salah itu Pak. Enggak mesti nggak membela karena dikasih susu beruang kemarin enggak? Ya, itu kan CSR juga. Oh, CSR juga gitu. Jadi begini, kan perlu kita klarifikasi yang bahwa kita bukan kecewa terhadap Medco, tapi dalam konteks pembangunan rumah sakit Zubir Mahmud, ya kan? Karena dalam master plan awal, kan rumah sakit itu lantai 2. Memang untuk kapasitas 2 lantai. Untuk kapasitas regional, rumah sakit regional. Iya. Tetapi di kemudian hari, tanpa publik mengetahui, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada informasi, tiba-tiba bangunannya berubah. Ya. Nah, maka ada informasi bahwa sebagian anggaran itu dilarikan ke jalan, kalau nggak salah pembangunan jalan. Nah, kita nggak bicara sampai ke situ ya. Kalau kita bicara dengan rumah sakit ini Bang Jupri, Pak Tami ya, Bang Erwin. Kalau kita bicara rumah sakit dengan acara dibangun pertama pada dasar master plan-nya cuma 2 lantai atau 3 lantai, ini kan membutuhkan lift. 2 lantai rumah sakit atau 3 lantai membutuhkan lift. Mungkin ya Bupati kita sekarang ini lebih menghemat biaya karena lift itu biayanya sekali naik berapa? Naik turun. Maka dibuat secara 1 lantai. Ini kita tidak tahu bagaimana perubahannya set plan, tetapi yang jelas yang ingin saya katakan ini hari Pak Tami, Medco itu telah berbuat sebenarnya, tapi saat ini ketika organik yang dilakukan oleh pihak perusahaan, kemudian ada toga tadi, ya kan, ini kan Medco mungkin selama ini kalau menurut penilaian saya ya, dia kurang melihat apa kepentingan masyarakat. Dia lebih ke kepentingan pemerintahnya, Bang? Enggak, bukan lebih kepentingan pemerintah, tetapi dia ingin memaksa CSR-nya begini loh, kayak daerah lain. Nah, seharusnya kalau menurut saya, pantauan saya Pak ya, ini Medco itu harus melihat kearifan lokal. Apa yang dibutuhkan masyarakat hingga didistribusikan CSR-nya ke situ. Jadi bukan kemauan dari pihak perusahaan, tapi kemauan masyarakatnya yang lebih dilihat. Sehingga terrealisasi dan bermanfaat untuk masyarakat benar-benar. Dan ini butuh ini forum yang sangat penting. Forum, Bang. Ya, oke. Antara Pak Reja mungkin. Pak Reja ini bagaimana melihat kondisi yang seperti ini dan sekarang sudah ada forum resmi CSR sudah dibentuk, langkah ke depan Bang. Pak Reja, Pak Tami atau Pak Reja siapa yang akrabnya Pak Reja aja Pak ya. Langkah ke depan bagaimana nanti ini ada beberapa pendapat dari kawan-kawan tadi bahwa ini sebenarnya forum CSR ini sangat dibutuhkan loh.
sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi macet karena mungkin dulu tidak ada forum. Nah sekarang mungkin kita, ada nggak rencana untuk berbenah untuk mengantisipasi hal tersebut agar forum ini agar menjadi sebuah forum yang memang menjawab sebuah tantangan permasalahan masyarakat saat ini, Pak? Ya, itu Pak, itu betul. Amazing sekali. Memang Bung Ilyas ini dia Luar biasa. Luar biasa. Boleh lah itu. Jadi saya kalau mau bicarain masalah CSR, kita lebih baik kita nggak usah bicara yang ke belakang. Ya. Kita bicara ke depan. Misalnya kalau kita bicara masalah Bapak saat itu Bapak belum menjadi ketua forum gitu, jangan kita bicara ke belakang. maybe. Ya. Jadi kalau bicara rumah sakit itu ya udahlah, itu kita secara itu kita juga sudah terima sekali, terima kasih sekali pada Menko. Kita juga manfaat juga kita terima, kecewa tipis itu wajar. Jadi yang saya harapkan itu ya ke depan yang seperti juga. Enggak Pak Tami, ada nggak perusahaan lain yang berbuat seperti Menko? Sebelum operasional sudah ada DSR-nya ada Jatimur. Itu memang sudah Luar biasa. tupoksi. Setiap investor masuk dia harus assalamualaikum. Nah, itu sebagai ungkapan assalamualaikum suatu perusahaan. Salah satunya ya. Dia mau masuk dia bingin terus disepak lah. Silakan keluar, Anda ngapain di sini? Nah, itu sebagai buka pintu. Buka pintu, assalamualaikum, kami ini mau ini. Jadi dia bantulah itu dengan didirikannya rumah sakit itu juga bukan Menko sendiri yang membantu, itu mungkin ada JGC-nya, kontraktornya juga ikut Ambil ya? Ambil, karena di situ saya pernah baca ini bantuan dari Menko, JGC, ala jadi udah cukup bagus. Terus seperti masalah forum CSR ini, mungkin inilah saya sangat-sangat berterima kasih. Ini momen jadi forum CSR ini betul-betul dapat mewadahi aspirasi masyarakat Aceh Timur. Bukan lagi formalitas. Bukan hanya keterwakilan perusahaan, tapi keterwakilan dari masyarakat Aceh Timur. Nah, jadi disitulah makanya ke depan ini kita ada mau revisi. Jadi setiap kalau sudah jalan itu, jadi yang seperti Pak Win ada tadi singgung masalah program itu, jadi program inisiatif masyarakat, jangan istilah inisiatif perusahaan. Kalau inisiatif perusahaan ya mereka suka mereka. Program-program hanya bukan jilat-jilat juga. Seperti kalau rumah sakit itu kan nggak jilat-jilat tuh besar. Ya, luar biasa. Jadi kayak program luar biasa. Jadi ini masyarakat di sana kita tambang. Yuk pengangguran anak muda itu cukup banyak. Dan yang di dalam itu kan kita tenaga kerja kita yang di dalam itu, apalagi keterwakilan dari pemuda misalnya dari GAM ya kan, mereka asal diterima aja tapi nggak punya keahlian. Saya sudah berapa kali tuh pengen coba itulah. Itu Demnaker, Pak. Oke, jangan dijelek dulu biar bisa. Jadi misalnya mereka tuh jangan asal terima. Jadi mereka apapun yang dikerjakan nggak tahu. Mereka cuma datang absen nyapu apa kan satpam paling. Jadi cobalah di-upgrade mereka. Jadi yang sudah di dalam sudah ada kontrak, kita upgrade dengan dana CSR itu, perusahaan itu bisa meningkatkan skill dari tenaga kerja di dalam itu sudah kontrak itu, mereka nanti kalau misalnya habis kontrak mereka bisa kerja di perusahaan lain. Itu satu. Jadi kan setiap program itu atas inisiatif dari masyarakat. Ring satu setiap perusahaan, bukan Menko aja. Nah, misalnya PTP di sana apalagi di sana itu ada peternak. Kita itu harus dibina, jangan dibinasakan. Jadi supaya kelanjutan sustainable ekonomi itu harus jangan hanya sesaat, hanya Bukan ceriti aja Pak ya sebenarnya ya. bukan hanya itu. Dan ini juga kenapa saya untuk sekretariat kantor Forum CSR itu saya ajukan ke Bupati, karena kenapa? Jadi ini biarpun bagaimana Forum CSR ini dibentuk oleh beliau, SK saya juga mereka oleh beliau. Jadi dengan danung insya Allah dari atas platform beliau mungkin bisa lah kita
perusahaan-perusahaan itu lebih mendengar. Mungkin ya udah, kalau misalnya ini perusahaan BRI atau BTP atau Medco, udah kasih dia kantor. Bukannya saya mau minta dana dari pemerintah, saya hanya minta rekom dari bupati. Kalau anggaran pemerintah mungkin sudah defisit atau apa, itu bukan urusan CSR itu hebat, banyak uang, luar biasa. Itulah harus benar-benar supaya forum CSR ini punya prambung, jangan hanya formalitas, punya kewibawaan lah. Ke siapa? Ke Pak Reza? Ya, silakan. Boleh Pak ya? silakan. Jadi kan saya ingin tanyakan, semenjak terbentuknya forum CSR, apakah pihak CSR sendiri sudah melakukan inventarisir ataupun proyeksi besaran dana CSR di Aceh Timur dari seluruh perusahaan yang ada, berapa kira-kira jumlah proyeksi? Untuk itu saya sudah beberapa kali saya ngajukan, kan saya kemarin ada juga bikin fokus grup perusahaan-perusahaan waktu itu untuk laporan akhir tahun 2019 apa yang mereka ada laporkan, dan untuk yang ke depan saya minta proyeksi dana CSR mereka berapa supaya kita forum CSR ini bisa bikin program. Jadi untuk saat ini masih belum ada data yang soalnya nanti kalau ke sana baru misalnya ada orang, kalau udah ada anggaran itulah dengan penguatan nanti misalnya struktur organisasi, ada Forkopimda di situ, ada keterampilan dari tokoh-tokoh di situ, sudah ada anggaran baru bisa kita kerja. Kalau ada duit nggak ada anggaran data, apa yang kita mau lakukan? Oke. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi ya, Pak. Jadi kan satu pertanyaan lagi, dari sekian banyak perusahaan, menurut Pak Reza ini, ada perusahaan yang memang sama sekali nggak memberikan dana CSR, atau memang jumlahnya tidak sebanding dengan produksi mereka, dengan penghasilan mereka, dengan hasil eksploitasi mereka di Aceh Timur? Keuntungannya ya. Kalau mengenai ditanyakan masalah kepedulian terhadap CSR, perusahaan itu rata-rata analisa saya mereka sudah menyalurkan. Walaupun kalau dari segi persentase tidak sebanding, itu memang benar. Ya, itu memang benar. Tapi mereka menyalurkan ada, cuma mereka tidak sebanding lah kalau kita berikan. Makanya ke depan dengan proyeksi kayak di daerah lain itu sudah tahu dia ini tahun ini kayak di mana ya di Asar. Jadi tahun ini sudah ada anggaran untuk proyeksi CSR itu 5 miliar. Itu udah bisa kita plot ini untuk pembangunan apa atau untuk disabilitas. Ya jadi kalau orang datang ke CSR, oh ini Pak kita butuh mana orang rumah kebakaran atau apa. Jangan nanti yang datang tuh anggota dewan untuk ya Oke Pak. pribadi. Oke, makasih banyak. Mungkin saya ingin teman-teman singkat padat aja, tawaran konkret. Coba nanti dibayangkan kira-kira untuk tawaran konkret terhadap forum CSR itu sendiri. Apa kira-kira yang akan dilakukan untuk forum CSR sendiri? Gitu. Tawaran konkretnya. Mungkin melihat singkat padat karena waktu. Kalau menurut saya ya, Bang Jupri, makasih nih, luar biasa ini. Yang pertama, forum CSR itu dibentuk dengan kanun. Itu di pasal 2 jelas disebutkan bahwa penyelenggara TJSLP itu berdasarkan yang pertama kepastian hukum. Yang jelas forum CSR ini sudah ada kepastian hukum dengan lahirnya kanun nomor 12 tahun 2016 tadi. Oke. Ini sangat luar biasa. Kemudian forum CSR ini adalah disebutkan di poin B-nya untuk kepentingan umum. Ini poin yang paling penting ya, untuk kepentingan umum ya. Jadi bukan CSR itu untuk kepentingan kelompok atau apa, tapi adalah untuk kepentingan umum. Kemudian ini ada keterpaduan antara ya forum CSR dengan perusahaan, dengan masyarakat. Karena beliau ini udah regulatornya ya, regulator kalau istilahnya di
Migas ini BPMA-nya atau SKK Migasnya ini ya. Nah ini kalau di bidang CSR-nya. Kemudian ada partisipatif dan aspiratif. Nah kemudian keterbukaan Pak. Nah ini yang sangat penting. Kayak Bang Masdi bilang tadi. Jadi berapa CSR kita yang saat ini perusahaan-perusahaan, mungkin ada juga Bapak bilang sudah ada perusahaan ini plasma 20% setiap perkebunan. Nah, apakah ada perusahaan? Mungkin seingat saya ada baru satu perusahaan di Jawa Timur yang melaksanakan plasma gitu. Misalnya ada PTPP yang sudah melaksanakan plasma 20% untuk masyarakat dengan lahan APL-nya. Nah, perusahaan-perusahaan lain ini kan perlu ditanyakan juga. Nah, ini sebenarnya tugas DPRK Jawa Timur untuk mempertanyakan ini dan tugas Bapak sendiri dari forum. Nah, kemudian ada berkelanjutan. Nah, ini berkelanjutan dengan CSR ini berkelanjutan kita bisa peduli masyarakat sosial. Nah, kalau kita bicara dengan perusahaan-perusahaan, malah sekarang kita tengok ada perusahaan yang telah membuat rumah di Kecamatan Nurusalam, ada di Kecamatan Indra Makmur, ada untuk bantuan rumah. Nah, tapi kan nggak cukup satu perusahaan, Pak. Tapi kan nggak cukup satu perusahaan itu. Ada dia buat rumah-rumah untuk orang miskin, Bang Jupri ya luar biasa. Kemudian keterampilannya gimana, Pak? Ya, kemandirian sebuah forum, kemudian berwawasan lingkungan. Ini perlu kita lakukan sesuai dengan kanun yang ditulis. Menyebut Jadi harapan saya ke depan, keterwakilan dalam anggota forumnya gimana, Pak? ya harapan ke depan saya itu forum itu walaupun dilibatkan keterwakilan dari perusahaan, yang dari luar juga. Kami dari media juga ada. Kami ada wadah media Pak di Jawa Timur, ada PWI, kemudian ada pesawat, ada PWU, kemudian ada IJMA. Ya Bapak libatkanlah supaya kita bisa berdiskusi terus di dalam bagaimana kita kembangkan CSR Aceh Timur sebagaimana kabupaten-kabupaten lain ada di Indonesia atau di Aceh. Ini kita cerita ke Melabuh, Bapak selalu sebutkan Melabuh Aceh Timur bagaimana? Dengan banyaknya perusahaan, dengan kita Melabuh tidak punya, mungkin ada tambang batu bara ya, tapi kita lebih hebat tambang kita gas Pak. Dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, dengan ada Afik Group, ada PLN, ada ini itu, ada Bank Aceh, ada BRI, semua perusahaan yang ada di Aceh Timur jangan CSR-nya ke daerah lain, ke provinsi lain. Sementara perusahaan di sini. Nah, ini ke Sumatera atau ke Palembang nggak mungkin, Pak. Jadi kalau kita lihat perkembangan CSR di daerah lain itu sangat luar biasa. Binaan-binaan dari perusahaan-perusahaan itu, mereka masyarakat sudah mampu untuk membina, memang sudah produksi padi organik, ya kan, sudah produksi sayur organik. Nah, jadi kita ada apa? Jangan asik dengan kita kantor ini bertahun-tahun juga. Ini saya lihat. Ini harus ada. Ya, oke. Mungkin Mas Tri, ada tawaran konkret terhadap forum CSR sendiri apa kira-kira? Mungkin atau semua udah dilap sama Bang Les tadi. Yang pertama kan perlu saya tekankan tadi mendukung bahwa Kanun nomor 12 itu dilakukan revisi. Ya kan? Revisi lebih kuat, lebih komprehensif, akan termasuk bisa mengadopsi elemen-elemen yang berada di luar perusahaan bisa masuk dalam forum CSR, bukan hanya sekedar seperti yang melihat tadi hanya sebagai pendamping. Yang kedua, tapi ini sebentar Bang, kalau revisi ini mungkin diusulkan bukan ke forum ya, mungkin ke dewan dan pemerintah. Tadi kan forum sendiri yang membuat draft dan kemudian menyampaikan kepada DPR atau pemerintah dulu, dari pemerintah kepada DPR kan. Yang kedua, bila perlu untuk pengelolaan dana CSR di Aceh Timur dikelola satu oleh CSR, itu bagaimana tekniknya terserah, ya kan? Kemudian yang ketiga, ini kembali saya tekankan terkait masalah dana CSR Medku yang disumbangkan kepada pemerintah Aceh ya untuk COVID. Jadi walaupun kita tadi beda pendapat mungkin dengan Bung Ilyas kan, karena begini, dana CSR itu sesuai dengan kanun ya harus dirasakan oleh kawasan lingkar tambang. Nah, sedangkan pemerintah provinsi sudah menerima sumber dari produksi perusahaan berdasarkan undang-undang migas, pengelolaan migas Aceh. Nah, saya minta kepada ketua forum untuk menyurati kan Medku ataupun pemerintah Aceh kan untuk mengembalikan itu hak masyarakat Aceh Timur sesuai dengan Kanun nomor 12. Nah, kan jika tidak, mungkin kami dari masyarakat bisa menggugat Medku karena mereka sudah melanggar Kanun nomor 12. Ya. Walaupun itu jumlah nilainya kecil, ya kan, nilainya kecil, tetapi bila kita lihat berapa tadi 430 miliar 400 juta miliar itu kecil memang, tetapi walaupun jumlah kecil itu
tapi dampaknya besar bagi Aceh Timur. Kenapa? Selama ini yang sudah kita terima belum sebanding masyarakat di situ yang merasakan, belum lagi Aceh Timur. Baru masyarakat Indramayu saja belum ada dirasakan dampak manfaatnya dari dana CSR. Ya kan? Jadi itu sebagai masukan saya. Oke, Bang Masri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Win, kira-kira apa kira-kira terhadap kesejahteraan di lingkar tambang, kira-kira kehadiran CSR apa tawarannya, Pak? Kira-kira tawaran konkretnya, Pak? Oke, kalau tawaran, ini kan kebetulan ini kan kita sama orang nomor 1 juga nih di bidang CSR ya, di Aceh Timur, orang nomor 1 kita nih. Jadi kalau tawaran, saya lebih ke kerjasama sih, kerjasama antar sektor seperti Forum CSR ini perekrutan, ini kan misalnya kan Medco berada di lingkar tambang. Di sana kan ada stakeholder yang bisa kita ikut sertakan dalam Forum CSR misalnya, Bang. Nah, juga stakeholder yang di lingkar tambang dan beberapa tokoh perwakilan stakeholder yang ada di sekitaran lingkungan perusahaan ya. Perusahaan. Jadi agar lebih gimana ya untuk diskusinya kita agar lebih tahu nih apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Bisa itunya oleh perusahaan dan bekerjasama dengan Forum CSR agar masyarakat ini merasakan dampak langsung, merasakan dampak langsung untuk hadirnya perusahaan di situ, Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa stakeholder ini yang diikut sertakan dalam Forum CSR, kalau bisa sih di SK-kan ya, agar lebih kuat. Juga harus diikut sertakan dalam program-program. Misalnya kan kita bilang program pendampingan. Nah, jadi semua lini itu diikut sertakan, jangan cuma dibentuk buat formalitas nggak ada gunanya juga sih, Bang. Kalau saya secara pribadi sih kalau memang untuk Aceh Timur siap juga sih menghibahkan diri nih untuk kemajuan. Yang penting kita Aceh Timur kan jangan cuma slogannya aja beres, Bang. Oke. Nah, kalau saya ya itu ya singkat sih, Bang, ikut sertakan. Oke, Pak. Pak Reja, mungkin ada tambahan Pak Reja untuk beberapa tawaran teman-teman tadi, gimana kira-kira ke depan untuk dikondisikan di forum. Iya, yang setelah saya dengar dari diskusi kali ini itu untuk ke depan forum CSR itu yang masalah bantuan dana CSR yang ke Banda Aceh yang 400 juta itu nanti mungkin saya akan surati pihak Medco dan pihak BPMA, itu satu, untuk secara proporsional bisa dikembalikan untuk ke Aceh Timur. Kedua juga nanti saya juga itu yang saya harapkan sekali itu sebetulnya saya itu butuh mitra dalam penguatan forum CSR ini. Jadi aspirasi masyarakat itu bisa ditampung untuk pelaksanaan ke depan. Terus untuk itu ini mungkin kali ini baru yang saya mungkin Pak menyangkut dengan pertanyaan usulan Bang Masri tadi, revisi kanun mungkin bisa revisi kanun memang sebelum ditanyakan sama Pak Masri itu juga sudah kita dicoba untuk sudah kita dilahirkan draftnya, Pak ya. Iya, lagi dimatangkan di dewan nanti. Soalnya kita bukan forum CSR aja yang membuat draftnya, itu nanti dari beberapa masukan. Berarti dari stakeholder yang mungkin dari pihak Bapak, dari pihak wartawan atau pihak akademisi. Terus nanti itu juga untuk pelaksanaan program itu kan ring 1 itu mestinya mereka sudah mapping sosial mereka mestinya ngerti. Jadi mapping sosial ring 1 itu apa yang dibutuhkan, tapi selama ini mungkin mapping sosialnya salah peta. Jadi itu dia. Jadi ya kalau nggak mereka ya kita inisiatif, kita yang jalan dari forum aja biar kita ini kan. Jadi kalau misalnya nanti kita ada kunjungan ke Medco, saya tidak akan sendiri, saya ajak bapak-bapak. Jadi supaya jangan mereka sembunyi. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau ini keterwakilan dari jurnalis. Oke, biar disampaikan dulu, kita ini mau closing, biar Bapak sampaikan dulu untuk ini. Jadi untuk ini supaya jangan kali ini aja, mungkin nanti kalau ada diskusi yang lain kita bisa
sharing lagi dengan dari perwakilan dari misalnya dari dewan atau dari tokoh-tokoh yang mungkin lebih jago lah masalah CSR-nya. Mungkin nanti ke depan juga kalau setelah nanti kita studi banding mungkin kita akan dapat juga. Itu sebetulnya mudah aja, semuanya sudah ada. Tinggal kita laksanakannya betul nggak ini pemerintah mau percaya nggak kepada CSR, forum CSR ini? Serius nggak? Nah, kalau misalnya nggak, yaudah kita bubarkan aja, nggak jadi masalah. Oke, terima kasih Pak Reza. Itu aja, Pak. Terima kasih. Berapa rekomendasi yang sudah disampaikan tadi bahwa ada revisi kanun, kemudian ada keterbukaan seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Les tadi, kemudian ada keterwakilan dari stakeholder di lingkar perusahaan ya, bukan hanya perusahaan Medco tapi ada perusahaan-perusahaan yang lain juga dilibatkan keterwakilan dari stakeholdernya ya. Kemudian juga satu pintu menyurati untuk 470 berapa? 430 juta itu bagaimana agar bisa kembali lagi ke Aceh Timur. Sepakat Bang Lias ya? Untuk kembali ke Aceh Timur ya? Ya itu terserah. Kalau saya sebenarnya Biar aja dulu. lebih dari pendapat saya tadi itu Aceh juga punya hak. Iya, Saya iya. masih berpendapat demikian. Oke, ya bebas aja kita berpendapat kan. Artinya nanti Boleh aja berarti menanyakan. Iya, Aceh artinya sudah nanti kebijakan akan diambil sendiri oleh pemerintah daerah. Apakah dikembalikan atau memang nanti akan menjadi ke masyarakat. Tapi kalau pendapat kami beberapa pendapat bahwa ini Aceh Timur loh. Kalau Aceh sudah disediakan yang 70% itu Bang. Enggak, sebenarnya kalau Aceh Pak Ilyas untuk tahun 2020 aja nih sudah ada dana nih 640 sekian miliar bahkan yang untuk provinsi loh. Jadi di sini di Aceh Timur dan Oke, kita jangan lari dulu ke hal lain. Begini Bang Jupri, Dulu ke hal lain ini tetap pada CSR. Kalau bagi hasil adanya 70-30 berarti Aceh dapat juga bagi hasil, berarti CSR juga dapat mungkin. Ini kan blok A, namanya blok A masih umum ya, masih di Aceh. Tapi kalau kami melihat pada undang-undang itu ya, lebih besar itu Aceh Timur gitu. Kalau CSR produksinya di mana? Oke. Mungkin ini direkomendasi untuk lanjutan. Ini menarik ini. Ini nggak cukup dari waktu kita nggak cukup hari ini. Mungkin akan kita lanjutkan diskusi kita ini. Ini nampaknya menarik. Nanti di kolom di kolom komentar YouTube disampaikan Mbak untuk komentar-komentarnya untuk rekomendasi ke depan Mbak ya, di kolomnya nanti disampaikan supaya nanti di saat kita sampaikan ke bupati, di saat kita sampaikan ke pihak perusahaan-perusahaan yang ada itu juga terbaca di komentarnya. Jadi kemudian saya lupa tadi ada satu lagi penting sekali sebenarnya menyangkut dengan satu pintu, dan harapan kita bagaimana nanti penyaluran itu satu pintu agar nanti kontrolnya juga bisa lebih mudah gitu. Kemudian di saat penyaluran Bicara mengenai satu pintu. Satu pintu ini kalau untuk saat ini saya belum bersedia selama revisi itu belum selesai. Oke, karena Revisi regulasinya kanon, karena regulasinya belum ada, saya takut nanti saya sendiri yang disalahkan. Nah, jadi nanti ada azas praduga tak bersalah. Jadi ya saya gitu, jangan ada suudon. Jadi kita nanti transparansi, nanti ada pihak-pihak yang mengawasi. Enggak, maksudnya gini Pak, kan? Item untuk pengelolaan satu atap, penyaluran dana CSR itu harus masuk dalam kanun supaya ada dasar hukumnya. Nah, kan? Karena itu kan bila memang sudah ada dalam kanun, ya kan? Perusahaan-perusahaan harus patuhi. Maka inilah tujuan dan bagaimana memperjuangkan di DPR revisi kanun itu ya. Revisi kanun ini masuk terutama harus bukan hanya orang perusahaan saja dalam urusan forum CSR. Yang kedua, masuk dalam draft kanun juga tentang pengelolaan dana CSR itu satu pintu. Oke Pak, mungkin cukup dulu Pak. waktunya udah melebihi 1 jam nanti panjang durasinya nanti. Saya berterima kasih sekali atas kesediaan waktunya pada hari ini, dan terima kasih. Saya pikir tadi kita karena belum kenal Pak, jadi saya agak khawatir apakah nanti bisa menerima kami, bisa berdiskusi dengan kami itu lebih fair. Ternyata Pak Tami ini luar biasa. Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih banyak buat semua. Terima kasih banyak Pak Reza, terima kasih banyak Bang Lias, terima kasih banyak Bang Win, Bang Masri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semua dan akan menjadi sebuah tolak ukur, menjadi rekomendasi buat mereka-mereka sebagai pelaku di CSR. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan tak lupa juga kita terima kasih kepada sahabat kopi yang telah menyediakan kopi enak dan luar biasa, dan saya rekomendasi bahwa sahabat kopi adalah sahabatnya kopi. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.